الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini sifatnya insidental. Insyaallah Pak, setiap ada kajian insidental nanti kita akan meneruskan kajian yang ini tentang larangan-larangan beberapa hal yang wajib dijauhi dalam menuntut ilmu. Saya ambil dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah milik Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Jadi beberapa larangan dalam menuntut ilmu, agar hal ini menjadi perhatian bagi kita dan agar hal ini selalu kita ingat-ingat, agar dalam menuntut ilmu hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita hindari. Karena bab ini adalah bab yang sangat besar sekali. Karena sesungguhnya ketika seseorang menuntut ilmu kemudian ada beberapa hal yang ia langgar, itu bisa menyebabkan ilmunya tidak berkah. Bahkan ilmu yang dia miliki bisa menjadi bencana yang akan menghancurkan kehidupan akhirat dia. Babun nahyi an ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Bab tentang larangan untuk belajar ilmu agama dengan tujuan untuk tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar ilmu agama tujuannya bukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Pak, bahwasanya sudah menjadi sunnatullah, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan Allah juga akan mengangkat orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Oleh karena itu Pak, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat setiap orang yang berilmu, kadang-kadang Pak, orang mencari ilmu tujuannya bukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menaikkan status sosial. Ada orang Pak belajar S1 biar mendapat gelar sarjana, belajar S2 biar mendapatkan gelar magister, belajar S3 untuk mendapatkan gelar doktor. Kalau gelarnya sudah doktor Pak, itu menjadi apa ya? Menjadi kebanggaan tersendiri bagi dia, meskipun dia nggak berilmu. Pokoknya bergelar doktor Pak, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu Pak, ketika
kita hendak mencari ilmu, niat itu harus kita tata terlebih dahulu. Jadi kita berilmu, mencari ilmu itu Pak, niatnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan apa? Agar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Karena sesungguhnya Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia urusan-urusan agamanya. Jadi ketika seseorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk memahami agamanya, itu tanda Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik untuk dia, menginginkan kebaikan untuk dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk menempuh jalan menuju surga. Kenapa? Karena surga itu ada jalannya, Pak. Yang tahu siapa? Hanya yang berilmu. Neraka juga ada jalannya, Pak. Yang bisa menghindari siapa? Yang berilmu. Oleh karena itu, Pak, orang yang berilmu, dia tahu jalan surga. Sehingga untuk melewatinya, ngerti dia, oh ini jalan surga, ini jalan ke neraka, harus dia hindari. Oh ini jalan surga, harus dia lewati untuk bisa menuju surga. Karena semua orang, Pak, saya yakin kalau ditanya, kamu pengen masuk surga apa masuk neraka? Jawabannya sama, Pak, masuk surga. Tapi tidak semua orang bisa mengetahui jalannya surga. Siapa yang tahu jalan surga? Mereka yang berilmu. Oleh karena itu, Pak, orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka ia akan mudah untuk menuju surga. Kenapa? Paham jalannya. Paham jalannya dia, Pak. Kan beda, Pak. Ada orang mau ke Surabaya, tahu jalan Surabaya. Ada orang mau ke Surabaya, pengen ke Surabaya, nggak tahu jalan Surabaya. Jalannya sama enggak? Nggak sama. Kalau orang tahu jalan Surabaya, paham betul di jalan Surabaya, Pak, dia ngambil jalan penak saja. Oh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nyampe ke Surabaya dengan cepat dia. Mudah dia sampai ke Surabaya. Beda dengan orang yang ngerti jalan. Itu jalan dunia, Pak. Kelihatan, Pak. Katon. Tapi kalau jalan akhirat abstrak. Hanya dengan ilmu kita bisa mengetahui jalannya surga. Pada hakikatnya, Pak, ketika kenapa Rasulullah sallallahu alaihi hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis ilmu adalah taman-taman surga, Pak? Iya, karena majelis ilmu itu, Pak, majelis yang membahas tentang jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu itu adalah majelis yang membahas jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan di mana jalan-jalan neraka agar bisa kita hindari. Karena nggak ada orang pengen masuk neraka, nggak ada, Pak. Semuanya pengen masuk surga. Di sini mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis. Beliau mengatakan taqaddama haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fihi wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Ini potongan dari hadis tentang orang yang pertama kali masuk neraka, Pak. Yang pertama seorang mujahid yang enggak ikhlas dalam jihadnya. Yang kedua orang yang dermawan, yang dia tidak ikhlas dalam kedermawanan dia. Terus yang ketiga yang ini, Pak. Wa rajulun ta'allamal ilma, ada orang yang mempelajari ilmu agama. Wa 'allamahu, dia mengajarkannya. Wa qara'al qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an dalam hidupnya. Fa'utiya bihi, maka orang ini dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dia dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dahulu di dunia. Fa'arafaha, maka dia mengetahuinya, itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Qala fama amilta fiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, apa yang telah engkau gunakan terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, ya Allah, selama aku hidup di dunia aku mencari ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tul qur'ana fika,
dan aku membaca Al-Quran ya Allah karena mengharapkan wajah kamu. Apa kata Allah? Qala kadzabta. Allah mengatakan dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Sesungguhnya engkau dahulu ketika di dunia belajar bukan untuk mengharapkan pahala aku, tapi agar engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari', dan engkau dahulu di dunia membaca Al-Qur'an biar engkau terkenal sebagai seorang yang qari', seorang qari', ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu semuanya sudah dikatakan dan sudah engkau dapatkan di dunia. Sudah dibilang alim di dunia sebagaimana niatnya ketika dia belajar, sudah dibilang qari' ketika di dunia sebagaimana niat ketika dia membaca Al-Qur'an ingin dibilang qari'. Faqad qil, semuanya telah engkau dapatkan, sudah dikatakan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini ala wajhihi, di atas mukanya, hatta ulqiya finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Ini karena orang salah niat. Perlu kita perhatikan Pak, niat itu perkara besar dalam agama. Karena kadang-kadang Pak, orang zahirnya perbuatannya sama, yang satu berdosa, yang satu berpahala, gara-gara apa? Ya. Ada orang Pak menasihati kita, yang satu tulus untuk menasihati, yang satu untuk membongkar aib kita. Zahirnya sama-sama menasihati, cuma yang satu niatan betul-betul memberitahu biar dia berubah, yang satu memberitahu kesalahan untuk apa? Untuk membuka aib-aib dia. Beda Pak. Meskipun nanti ucapan yang diucapkan sama, tapi hasilnya juga akan berbeda. Ada orang memberi Pak dengan niatan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang memberi dengan niatan ingin dibilang dermawan. Karena ingin dibilang dermawan. Niatnya sama nggak dua orang ini? Sama. Apa? Berbeda, niatnya berbeda. Perbuatannya sama enggak? Sama. Nanti efeknya berbeda Pak. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan dosa. Kemudian Pak, ketika nanti sikap orang ini sama Pak, umpamanya Pak, yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia infak diberikan, ternyata yang menerima infak mencaci maki dia. Marah nggak orang ini Pak? Ketika diberi infak karena Allah, mengharapkan pahala Allah, ternyata yang diberi infak Pak balik mencaci maki dia. Orang seperti ini kecewa enggak Pak? Enggak akan. Kenapa? Meskipun dia berinfak, yang diberi infak mencaci maki dia, pahalanya berkurang enggak? Enggak. Tapi kalau orang dibilang dermawan Pak, berinfak malah yang diberi infak itu malah mencaci maki dia. Kecewa enggak dia? Kecewa. Bukan malah dipuji, tapi malah apa? Dicaci. Kecewa. Orang seperti ini Pak berinfak lagi enggak? Enggak akan. Oleh karena itu Pak, kalau kita mau berbuat Pak, sebelum berbuat sebaiknya Pak, seharusnya kita apa? Menata niat terlebih dahulu. Seperti orang ini Pak. Orang ini Pak mencari ilmu itu perbuatan yang mulia apa bukan? Mulia. Rusaknya gara-gara apa Pak? Salah niat. Karena salah niat. Karena itu Pak, menata niat itu perkara penting. Kalau kita mencari ilmu Pak untuk mencari wajah Allah Pak, dunia ikut. Sekarang orang-orang belajar karena Allah Pak, untuk mengharap wajah Allah, biar dia mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, agar dia itu bisa mengetahui jalan mana yang bisa membawanya ke surga untuk dia lalui, dan biar tahu mana jalan yang bisa membawa dia ke neraka untuk dihindari. Orang seperti ini Pak, seandainya dia belajar betul-betul berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, tidak peduli dengan omongan manusia, di tengah-tengah manusia terkenal sebagai orang buruk apa orang baik nanti? Orang baik. Sebagai orang yang alim apa orang yang jahil? Orang yang alim. Meskipun, jadi sebenarnya Pak, kalau kita itu melakukan sebuah amalan karena Allah Subhanahu wa taala, itu Pak, akhirat kena. Kalau sudah akhirat kena Pak, dunia pun pasti akan katut Pak, akan ikut. Beda Pak, kalau orang
punya niatan untuk mencari dunia. Kalau dikatakan untuk mencari dunia, Pak, jangan berpikir hanya harta, Pak. Karena dunia itu bukan cuma harta, Pak. Ingin terkenal sebagai seorang yang dermawan, itu dunia, Pak. Ingin terkenal sebagai seorang yang baik, itu dunia, Pak. Ingin meningkatkan status sosial, itu juga dunia. Karena kadang-kadang orang, Pak, enggak butuh harta dia hanya butuh status sosial pokoknya, Pak. Sama, itu dunia, Pak. Kemudian hadis berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk berbangga-banggaan di hadapan para ulama. Wala litumaru bihis sufaha. Dan jangan pula kalian belajar ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Kadang-kadang ada orang, Pak, dia belajar nyari orang yang di bawah dia katanya. Diajak diskusi, diajak debat, diajak apa. Nggak boleh, Pak. Kalau diskusi untuk apa namanya? Untuk melatih nalar, Pak, tidak masalah. Tapi kalau diskusi untuk mendebat orang yang berada di bawah dia, atau untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang hebat pokoknya, Pak, tidak boleh. Karena ilmu itu, Pak, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, bukan untuk dibuat debat. Oleh karena itu, Pak, orang meskipun benar, orang lain salah, Pak, hindari apa? Perdebatan. Meskipun dia merasa benar, hindari perdebatan. Terutama, Pak, masalah-masalah yang sifatnya memang khilafiyah. Ada sebuah cerita, Pak. Ada salah seorang talibul ilm. Suatu saat dia ikut halaqah, Pak. Halaqah ilmu. Ustadznya itu membahas sebuah permasalahan yang khilaf. Dia itu ketika mendengar penjelasan ustadz ini, Pak, pikiran dia ustadz ini salah. Mau dia debat saat itu, Pak, dia menahan diri. Karena tempatnya di mana? Di forum. Takut menjatuhkan ustadz pikiran dia. Satu saat dia itu, Pak, dihadapkan pada permasalahan pembahasan tentang masalah yang dahulu oleh ustadz itu dia, Pak, dibahas dan dia mengatakan ustadz itu salah. Sebenarnya dia ingin mendebat, cuma takut mempermalukan ustadz katanya, Pak. Setelah dia teliti masalahnya, Pak, dari awal sampai akhir, ternyata kesimpulan dia apa? Ustadz yang dia salahkan dulu adalah yang benar, dirinya yang salah. Untungnya, Pak, saat itu dia apa? Menahan diri untuk tidak mendapat ustadz itu. Oleh karena itu, Pak, kalau kita melihat orang itu salah, Pak, hati-hati, jangan langsung apa? Menyalahkan. Karena tidak semua orang yang menyalahkan orang itu benar. Bisa jadi orang yang menyalahkan salah, yang disalahkan benar. Terutama masalah-masalah yang sifatnya memang khilaf. Hati-hati, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian belajar ilmu untuk bangga-banggaan di hadapan para ulama. Wala litumaru bihi sufaha, dan janganlah kalian belajar ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis, dan janganlah kalian memilih tempat-tempat yang terhormat di dalam majelis-majelis ilmu. Maksudnya begini, Pak. Ada orang belajar, Pak, tujuannya apa? Agar dia kalau berkumpul dengan orang-orang, Pak, ditempatkan di tempat yang terhormat, biar dia terkenal sebagai orang yang berilmu. Kan biasanya, Pak, kalau perkumpulan di tengah-tengah masyarakat kan para Pak Yai kan sendiri, Pak. Hatta tempat makannya sendiri. Kalau orang belajar, Pak, untuk mencari tempat-tempat yang seperti ini, Pak, tidak boleh. Niatnya salah, Pak. Kenapa? Dia belajar ilmu hanya apa? Biar terkenal sebagai seorang yang terhormat. Kenapa? Setiap perkumpulan mesti ditempatkan di tempat-tempat yang terhormat.
Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu apa maksudnya? Belajar untuk berbangga-banggaan di hadapan para ulama, belajar untuk mendebat orang-orang yang bodoh, dan belajar untuk mencari tempat-tempat yang terhormat. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan hal itu semuanya, fannar annar, maka nerakalah tempat dia, nerakalah tempat dia. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia mencari wajah Allah dengan ilmu itu, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, kemudian ia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan aradan itu Pak, bisa apa ya, materi di dunia, kesenangan dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga nanti di hari kiamat. Jadi orang yang mencari ilmu yang seharusnya ia mencari wajah Allah dengan ilmu yang dia cari, akan tetapi ia mencarinya bukan untuk mencari wajah Allah, tapi untuk mendapatkan kesenangan dunia, harta umpamanya, atau ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, atau ingin terkenal sebagai orang yang alim umpamanya Pak. Maka Rasulullah mengatakan, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium bau surga. Karena ilmu dipelajari Pak untuk apa? Diamalkan, bukan untuk dibuat bangga. Oleh karena itu Pak, semakin kuat seseorang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka semakin alim dia. Karena ilmu itu harus berbuah amal Pak. Karena itu Allah mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang berilmu, beriman, mesti berilmu Pak, wa amilus shalihat, dan dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Oleh karena itu para Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang ulama, orang-orang yang alim. Kenapa? Karena buah utama ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya kepada Allah membawa dia untuk mengamalkan ilmunya. Rasa takut dia kepada Allah membawa dia untuk mengamalkan ilmunya, sehingga perintah dilaksanakan, larangan dia tinggalkan. Karena orang takut itu Pak dibuktikan dengan apa Pak? Orang takut dibuktikan dengan apa Pak? Manut. Tanda takut apa Pak? Manut. Coba ada anak Pak takut sama yang tua Pak, sama orang tuanya, manut nggak dia? Umpamanya dia manut. Sekali melawan Pak, takut apa enggak takut? Enggak takut, wani Pak. Coba ada anak Pak, disuruh manut dia, disuruh manut. Kemudian suatu saat disuruh nggak mau, dia malah ngelawan. Sekali ngelawannya Pak, 10 kali manut. Berani apa takut dia? Berani apa takut? Berani Pak. Jadi ciri utama orang takut itu Pak, manut. Kalau tidak manut berarti apa? Berani. Ulama itu Pak, ciri utamanya takut. Ditandai dengan apa rasa takutnya? Manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya itu tidak membuatnya takut kepada Allah sehingga dia berani bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia bukan orang yang alim. Oleh karena itu Pak, tingkat ketinggian ilmu seseorang diukur dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Pak, kalau di depan umum kayaknya takut dia kepada Allah. Ketika sendirian tidak peduli hukum dia. Enggak peduli hukum. Ada yang seperti itu Pak.
Dia kalau di hadapan manusia kayak khusyuk sekali Pak. Tapi ketika sendirian, rasa khusyuknya nggak ada sama sekali, hilang. Tidak boleh Pak. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus selalu ada Pak, baik ketika di hadapan manusia maupun di belakang manusia. Oleh karena itu Pak, menangis yang berpahala itu di mana Pak? Ketika khalian, menyendiri. Kalau ada orang Pak berzikir nangis di depan orang banyak, itu bukan fadilah Pak. Nggak ada fadilahnya itu Pak. Orang yang khusyuk menangis ketika berzikir kepada Allah Pak, yang berfadilah kapan? Ketika sendirian. Ketika sendirian. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, kaifa antum idza labasatkum fitnatun yahrimu fihal kabir. Bagaimana keadaan kalian jika kalian diliputi oleh fitnah? Yahrimu fihal kabir, orang yang tua cepat beruban. Wa yarbu fihas saghir, anak-anak muda cepat menua. Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan, dan manusia menjadikan fitnah itu sebagai sunnah. Ada fitnah Pak meliputi orang-orang, fitnah ini fitnah besar. Orang yang tua cepat habis rambut hitamnya, yang muda cepat tua karena menghadapi fitnah ini. Kemudian fitnah ini oleh manusia dibuat apa? Dibuat sunnah. Fa idza ghuyyirat qalu, kalau sunnah itu dirubah, mereka mengatakan ghuyyiratis sunnah, sunnah telah dirubah. Qalu wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman, kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Qala idza kasurat qurra'ukum, kalau tukang baca Quran kalian sudah banyak. Wa qallat fuqaha'ukum, ahli fikih kalian sedikit. Wa kasurat umara'ukum, amir-amir kalian sudah mulai banyak. Wa qallat umana'ukum, tapi yang amanah sedikit. Tuh, qori'nya banyak, fuqahanya sedikit. Pemimpinnya banyak, yang amanah sedikit. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan menggunakan amalan-amalan akhirat. Wa tafaqqaha li ghairid din, dan orang-orang sudah mulai tidak mau belajar agama. Tidak, orang Pak kalau sudah meninggalkan agama, pemimpin banyak yang amanah sedikit, ahli baca Qur'annya banyak yang faqih sedikit, itu merupakan tanda apa? Hancurnya sebuah generasi Pak. Karena orang Pak kalau apalagi sekarang Pak, orang hafal Quran itu sebenarnya Pak, hafal Quran sebuah kemuliaan. Tapi hafalan itu bukan tujuan utama. Hafalan itu Pak sebagai wasilah. Karena Quran itu untuk apa Pak? Itu diamalkan. Biar kalau kita ada permasalahan Pak, ngambil ayat gampang, itu nanya orang hafal Pak. Tapi yang masalah sekarang Pak, yang hafal juga enggak paham. Yang hafal juga enggak paham. Sehingga ketika ditanya ini hukumnya apa, enggak tahu. Kalau hafal dia, tapi ditanya ini kandungan mananya apa, enggak ngerti dia. Maksudnya apa, enggak ngerti dia. Sehingga itu menghafal kayak beliau aja Pak. Kayak burung beo aja. Dia hafal tapi apa? Enggak paham maknanya. Sebenarnya Pak, Quran itu turun untuk apa? Itu diamalkan. Kalau enggak paham Pak, bisa diamalkan enggak? Enggak. Oleh karena itu Pak, berapa banyak orang yang hafal Al-Quran karena tidak paham maknanya Pak, perbuatan dia menyelisih Quran yang dia hafal. Perbuatan dia menyelisih Quran yang dia hafal. Dia hafal Quran Pak, hafal ayat tentang riba dia, dah paham ayat riba, jatuh pada riba. Banyak nggak seperti itu? Banyak sekali Pak. Jadi Quran itu Pak turun untuk apa? Itu diamalkan. Karena Quran itu petunjuk Pak.
Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an itu. Quran itu benar. Hudal lil muttaqin, dan Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, Pak? Karena yang mau mengamalkan orang-orang yang bertakwa. Dah bertakwa mengamalkan Quran dah? Tidak akan. Karena petunjuk itu, Pak, jadi petunjuk yang berapa syarat? 2, Pak. Petunjuk akan jadi petunjuk kalau memenuhi 2 syarat, Pak. Yang pertama apa? Difahami. Yang kedua, diamalkan. Sekarang ada petunjuk, Pak. Di depan ada petunjuk. Kalau ke arah kanan ke sawah, kalau ke sana ke jalan raya. Ke sana ke sawah, jalan raya. Ada orang, Pak, ada petunjuk tapi nggak bisa difahami, Pak. Ditulis pakai bahasa India. Jadi petunjuk enggak, Pak? Bagi orang yang nggak paham jadi petunjuk enggak? Enggak, opoy, gambar opoy. Gambar apa, Pak? Kenapa? Nggak paham dia. Sekarang, Pak, ada petunjuk, Pak, ditulis pakai bahasa Indonesia. Semua orang paham, Pak. Ada orang ngotot pengen ke sawah, Pak, tapi belok kiri dia. Nyampe ke mana, Pak? Jalan raya. Meskipun dia sengotot apapun dia belok mau ke sawah, Pak, kalau belok kiri sampai ke jalan raya. Sama, Pak, dengan Quran, Pak. Quran itu petunjuk, Pak. Petunjuk kita untuk menuju mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Juga petunjuk, Pak, yang menunjukkan kita jalan-jalan neraka. Kalau ada orang, Pak, ngotot pengen ke surga, tapi dia ngambil jalan neraka, nyampe ke mana? Meskipun dia ngotot pengen ke surga, Pak, tapi yang diambil jalan neraka, Pak, masuk ke neraka dia. Oleh karena itu, Pak, di akhirat dahulu, Pak, berapa banyak orang yang ikut pemimpin mereka. Maunya mereka apa? Nyampe ke surga. Ternyata pemimpin mereka tidak membawa mereka ke surga. Membawa mereka ke mana? Ke neraka. Komplain mereka sama siapa? Kadang-kadang kalian akan masuk neraka. Sampai mereka menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, seandainya. Di mana itu? Aduh, seandainya aku menjadikan Rasul sebagai khalila, sebagai teman, sebagai panutan. Aduh, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai panutan. Dia mau masuk surga, Pak, tapi tidak ikut Nabi. Ikut siapa? Ikut pemimpinnya. Ternyata pemimpinnya tidak membawa dia ke surga. Dia, Pak, ketika di dunia ikut pemimpin, alasannya apa? Melo Pak Yai, pokoknya melo Pak Yai selamat gitu. Loh, itu kan prinsip mereka, Pak. Ada orang-orang yang berprinsip seperti itu memang, Pak. Banyak. Pokoknya melo Pak Yai pasti selamat katanya. Loh. Iya. Kenapa mereka ikut Pak Yai, Pak? Bahkan mereka rela untuk memberikan harta yang banyak kepada Pak Yai agar Pak Yai nyangking dia alasannya. Agar nanti sama Pak Yai diperhatikan dia. Di akhirat biar selamat. Tapi jalan Rasulullah mereka tinggalkan. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan. Nyampe ke mana? Ke neraka. Akhirnya di neraka mereka tukaran. Idzabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u, orang yang ikut berkata, "Lau anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya kami bisa hidup lagi, tidak mau ikut kamu, aku. Menyesal mereka. Mereka maunya dulu, Pak, ikut pemimpin mereka gara-gara apa? Ingin masuk surga. Cuma mereka salah jalan, Pak. Pengen masuk surga ngambil jalan neraka. Oleh karena itu, Pak, kalau kita yakin Quran itu adalah petunjuk, Pak, maka kewajiban kita apa? Memahaminya. Yang pertama memahami, kemudian mengamalkannya. Karena petunjuk Quran itu, Pak, akan betul-betul menjadi petunjuk bagi kita apabila kita memahami maknanya dan mengamalkannya. Oleh karena itu para sahabat dahulu, Pak, kalau belajar Quran bagaimana? 10 ayat. Mereka mempelajari bacaannya, mempelajari maknanya, kemudian apa? Mengamalkannya. Setelah mengamalkan semuanya, mempelajarinya, membacanya,
memahaminya dan mengamalkan, baru tambah 10 ayat lagi. Terus begitu sampai kapan? Sampai selesai. Jadi para sahabat dahulu itu Pak, kalau belajar gak langsung akeh Pak, enggak, didik Pak. 10 ayat difahami, direnungi mananya, diamalkan, tambah lagi 10 ayat lagi, terus begitu sampai selesai Pak. Kalau sekarang Pak, ada orang Pak cuma baca tok, paham enggak? Apa artinya kayak mbo jadi? Enggak tahu katanya. Boleh itu bila Pak, ini berbahaya Pak, karena hakikatnya Pak, orang-orang yang menghafal, orang Yahudi itu Pak, oleh Allah Subhanahu, masalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Orang yang diberi beban untuk mengamalkan Taurat kemudian mereka cuma membawa Taurat, tidak mau mengamalkan isinya, seperti apa? Keledai yang membawa kitab. Kayak keledai yang membawa buku Pak, nggak ada gunanya. Jadi Quran itu Pak kita hafalkan untuk kita apa? Biar kita Pak kalau tahu hukum-hukumnya. Kalau kita tidak paham buat apa? Kenapa? Karena Quran itu Pak turun sebagai apa? Petunjuk. Akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita mengamal. Quran itu Pak kita baca tanpa tahu mana sudah berpahala Pak. Tapi kalau kita baca plus maknanya Pak, kita pahami isinya Pak, kita punya banyak pahala Pak. Kita punya lebih banyak lagi Pak, lebih besar Pak. Kenapa? Karena kita bisa mengamalkan, karena kita memahami isinya. Kemudian Pak, satu hadis lagi Pak yang terakhir. Khatab an Salim bin Qais radhiyallahu qala khatabana Umar fa dzakara fitanan takunu fi akhiriz zaman. Umar suatu saat berkhutbah. Kemudian dia menyebutkan beberapa fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Maka Ali berkata, "Kapan hal itu wahai terjadi wahai Amirul Mukminin?" Qala, "Idza tafaqqaha li ghairi din wa tu'allimal ilmu li ghairil amal." Fitnah itu akan muncul apabila orang sudah tidak mempelajari agama, atau agama dipelajari li ghairil amal, bukan untuk diamalkan. Wal tumisadid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan menggunakan amalan-amalan akhirat. Kalau itu sudah terjadi, maka fitnah akan terjadi di mana? Di mana? Sampai di sini Pak, ada yang ditanyakan mungkin Pak? Jadi belajar itu Pak merupakan fadilah yang keutamanya luar biasa. Karena dengan belajar Pak, kita tahu perintah dan larangan. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, itulah jalan yang bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dan larangan ini Pak tidak akan diketahui oleh orang-orang yang enggak belajar. Yang tahu perintah dan larangan hanya siapa? Mereka yang mau belajar agama. Insyaallah. Nggih Pak. Jadi ini katakan kan kita mengamalkan sesuatu amalan itu harus berdasarkan dalil. Iya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, misalnya contoh ini, sholat itu kan kadang-kadang anak sendiri juga nggak tahu semuanya tentang sholat. Apakah kita amalkan dulu baru sambil belajar atau gimana? Begini Pak, rukun dan syaratnya kita pelajari dulu, karena itu yang paling penting untuk kita amalkan. Kemudian mana-mananya Pak kita pelajari sambil jalan. Karena yang wajib kita pelajari itu Pak sesuatu yang akan kita amalkan. Kita Pak wajib mempelajari sesuatu yang akan kita amalkan, itu wajib Pak. Ada orang Pak tidak punya harta, wajib nggak belajar fikih zakat? Tidak wajib. Kapan orang wajib belajar fikih zakat? Kalau dia punya harta dan akan mengeluarkan zakat. Ada orang nggak mau haji Pak, wajib nggak belajar fikih haji? Enggak. Tapi kalau sudah mau haji Pak, karena dia akan mengamalkan, wajib belajar fikih haji. Sama dengan sholat Pak, sholat itu laksanakan dulu, amalkan sebagaimana perintah Allah. Kita wajib belajar apa? Syarat dan rukun-rukunnya, plus sunnah-sunnahnya. Insyaallah cukup sekian pagi kajian kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu al ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.